Pelatih Suwon Hyundai EC Hillstatte, Kang Sung-hyung, tak menutup pintu menurunkan skuad terbaiknya di sisa fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Strategi mulai dimatangkan oleh Hillstatte di penghujung fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 yang terhitung tinggal menyisakan 3 laga terakhir saja. Sebagai juara bertahan, satu tempat di babak playoff sudah berhasil digenggam bersama Incheon Heungkuk Live Pink Speeders dan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Kendati demikian, pekerjaan rumah Hillstatte belum selesai lantaran mereka masih bersaing ketat dengan Red Sparks untuk memperebutkan peringkat kedua. Asa mulai terlihat di tengah badai tatkala tim besutan Kang Sung-hyung itu mampu tampil apik melawan Pink Speeders pada hari ini, Kamis, 6 Maret 2025. Menurunkan mayoritas pemain cadangan, Hillstatte meraih 3 poin sempurna usai menumbangkan juara fase reguler musim ini tersebut 3-1, Desember 25, 25, 18, 25, 18, 25, 15. Dengan tambahan 3 poin ini, Lee Da-hyun dan kolega menyamai poin Red Sparks dengan sama-sama 60 angka guna memanaskan persaingan untuk ranking kedua. Pada saat bersamaan, dilema pun menghinggapi Hillstatte dan Red Sparks tatkala mereka harus melaju ke babak playoff sebagai peringkat kedua atau mengamankan pemain. Di sisi lain, Ko Hae-jin sebagai pelatih Red Sparks sendiri sudah membuat keputusan terlebih setelah menerima fakta 2 pemain intinya yaitu Vanja Bukilit dan Park Eun-jin cedera. Pria berusia 44 tahun itu mengistirahatkan para pemainnya termasuk pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi setidaknya hingga laga ketiga putaran ke-6 ini. Sementara itu, teka-teka masa depan pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi mulai menjadi perbincangan di Korea Selatan. Kontrak Megawati akan habis bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada akhir musim Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Penampilan cemerlang selama 2 musim di Liga Voli Korea memberi banyak kesempatan bagi atlet berusia 25 tahun itu dalam menentukan nasibnya. Megawati bisa bertahan di Korea Selatan dengan status yang berbeda atau memilih tantangan baru. Oposite Indonesia itu disebutkan memiliki 3 opsi dalam menentukan kemana akan melangkah pada musim depan. Pertama, Megawati bisa memutuskan untuk bertahan di Liga Voli Korea dengan status pemain kuota Asia. Kedua, dia bisa mendaftar kuota pemain asing Foreigner yang artinya bersaing dengan pemain dari seluruh belahan dunia, termasuk Amerika, Eropa, dan Afrika. Sementara opsi ketiga Megawati adalah mencari peruntungan dengan bermain di negara lain di luar Korea Selatan. Kim Seong-hun, CEO Vision International, agen domestik Mega di Korea Selatan, menyebutkan kliennya itu sampai sekarang belum membuat keputusan. Namun, Kim memberikan kesempatan untuk Megawati mengikuti draft pemain asing umum untuk Liga Voli Korea musim 2025 hingga 2026. Kami tetap membuka kemungkinan untuk mengikuti draft pemain asing, mengajukan kuota Asia, dan memperbarui kontrak dengan Meneer, kata Kim. Selain itu, Megawati bisa juga maju ke liga luar negeri lainnya, imbuhnya. Keuntungan akan didapat Megawati jika terpilih sebagai pemain asing umum karena bayaran lebih tinggi sebesar $250.000 AS atau sekitar 4 miliar rupiah. Adapun dengan statusnya sebagai pemain kuota khusus Asia, Megatron mendapat bayaran sebesar $150.000 AS, 2,4 miliar rupiah. Di luar keuntungan, Kim mengatakan bahwa Megawati telah menunjukkan kecintaan terhadap kehidupan di Korea Selatan dan klubnya. Jika Anda hanya melihat jumlahnya, itu benar, tetapi kecintaan Mega terhadap kehidupan di Korea dan Jungkwanjang sangat besar. Dia sangat dekat dengan tim, tutur Kim. Megawati menarik perhatian klub-klub dari Jepang, Turki, dan juga tentunya Indonesia. Meski demikian, Kim menyarankan Megawati untuk tetap fokus terlebih dahulu pada pertandingan babak playoff bersama Red Sparks. Mega saat ini hanya fokus pada babak playoff bersama Jungkwanjang. Setelah musim berakhir, ia akan memutuskan draft pemain asing umum, draft kuartal Asia, atau apakah akan maju ke liga luar negeri, ujar Kim. Red Sparks yang tidak diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi dan pemain utama lainnya harus mengakui keunggulan IBK Altos dalam laga putaran ke-6 Liga Voli Korea Selatan. Dalam laga tandang Liga Voli Korea Selatan, V-League 2024-2025,
Pelatih Red Sparks menurunkan pemain pelapisnya yang rata-rata masih berusia muda. Para pemain muda rekan-rekan Megawati Hangestri itu takluk tak berdaya menghadapi skuad utama IBK Altos dalam laga hari Rabu 5 Maret 2025 tersebut. Park Hye-min dan kawan-kawan kalah di set pertama dan kedua dengan skor yang sama 25-17. Kualitas pemain muda itu masih tertinggal dari Victoria dan Chuck Chase. Pun mantan kapten Red Sparks Lee So-yang yang kini berkostum IBK Altos jelas mengetahui karakter permainan ex-rekan-rekan juniornya itu di musim lalu. Awal set ketiga laga putaran ke-6 V-League di Hwaseong Indoor Arena, Korsel, lebih seru ketimbang dua set sebelumnya. Di sisi lain, Baby Red Sparks sempat unggul dari tuan rumah. Bahkan pelatih IBK Altos Kim Ho-chol harus melakukan timeout dini saat timnya tertinggal 2-5. Kondisinya benar-benar terbalik. Para pemain muda tim berjuluk The Red Force itu mendominasi jalannya permainan hingga technical timeout pertama. Jeon Da-bin yang disebut-sebut murid Megawati Hangestri itu tampil ciamik. Ia membawa timnya unggul 3-8 dari lawannya. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menorehkan hasil minor ketika menjalani laga terkini putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada hari ini, Rabu, 5 Maret 2025, dijalani Red Sparks dengan melawat ke markas tim Hwaseong IBK Altos. Red Sparks kalah telak dari IBK Altos melalui 3 set langsung dengan skor akhir 0-3, 17-25, 17-25, 26-24. IBK Altos langsung meraih angka lebih dulu pada awal set pertama melalui blocking solid dari Yuk Seo-yang. Red Sparks kesulitan melancarkan perlawanan setelah blocking dari Park Hye-min tidak mendarat dengan akurat di lapangan permainan. Di sisi lain, mantan kapten Red Sparks Lee So yang mulai menunjukkan kontribusinya untuk membawa IBK Altos menjauh. Rentetan kesalahan yang dibuat para pemain Red Sparks berhasil dimanfaatkan oleh Victoria dan Chuck dengan baik. Meski mencoba untuk bangkit melalui gempuran Park Hye-min, Lee Seon-woo dan Jeon Da-bin, Red Sparks menutup set pertama dengan kekalahan 17-25. Menginjak set kedua, permainan Red Sparks belum membaik sepenuhnya dan ini mampu dimanfaatkan lagi oleh IBK Altos melalui Dan Chuck dan Lee So-yang. Dan Chuck semakin merajalela dengan gempuran terbaiknya tatkala tim berjuluk Red Force itu masih berkutat dengan kesalahan sendiri. Masuknya Kim Chena juga belum mampu memberikan dampak yang signifikan bagi permainan Red Sparks hingga pertengahan set kedua. Di tengah situasi sulit tersebut, Jeon Da-bin menunjukkan permainan yang lebih menonjol dibanding lainnya dengan mampu menyulitkan IBK Altos. Peran Lee Seon-woo masih kesulitan di mana gempurannya mampu diblok dengan mantap oleh pemain IBK Altos. Tanpa kesulitan IBK Altos masih mampu mempertahankan keunggulannya dengan mengalahkan Red Sparks 25-17 pada set kedua. Memasuki set ketiga, Jeon Da-bin dan Lee Seon-woo mulai terlihat panas dan membawa Red Sparks menorehkan keunggulan hingga 4 poin. Meski demikian, IBK Altos mulai mendekat saat spike dari Park Hye-min belum berhasil menyeberangi net. IBK Altos kembali mendekat dengan diwarnai momen Lee So yang mendapatkan kartu hijau. Sempat menjauh, gap keunggulan Red Sparks kembali menipis setelah Park Hye-min dan Lee Seon-woo melakukan kesalahan secara beruntun. Memasuki poin-poin krusial, Dan Chuck mampu memaksa Kim Chena melakukan kesalahan dengan receive yang tak sempurna. Tensi pertandingan kian memanas pada masa akhir di mana IBK Altos mampu menyamakan skor 23-23 usai membuat 3 pemain Red Sparks kepayahan. Memasuki masa DUC, receive yang tak maksimal dari Park Hye-min menghadirkan match point untuk IBK Altos sebelum merebut set ketiga 26-24. Meski pada akhirnya harus kalah, Red Sparks masih menduduki peringkat kedua klasemen sementara. Park Eun-jin diproyeksikan masih bisa pulih sebelum playoff digelar pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang karena cederanya agak ringan. Sedangkan Bukilit, dia masih menjadi tanda tanya besar usai divonis mengalami robek otot ligamen di kaki kirinya. Peran pemain asal Serbia itu akan sangat dibutuhkan karena dia mampu memberikan sentuhan yang memudahkan tugas Megawati sebagai juru gedor utama. Bagaimana tidak? Bersama Megawati, Bukilit telah mendapatkan reputasinya sebagai meriam kembar untuk tim berjuluk Red Force itu.
Butuh waktu setidaknya hingga 1 bulan untuk menyembuhkan cedera yang dialami pemain yang bertransformasi dari opposite ke outside hitter tersebut. Jika semuanya berjalan lancar, Bukilit dan Park tidak serta-merta bisa menjawab rasa kekhawatiran Ko sebagai pelatih Red Sparks. Keduanya masih diragukan bisa mencapai performa terbaik mereka seperti saat sebelum mengalami cedera saat berjibaku pada fase playoff nanti. Kendati demikian, Ko merasa terbantu jika pada akhirnya Bukilit dan Park bisa tampil di playoff walau belum bisa mencapai level terbaik mereka seperti sebelumnya. Kami sedang memeriksa kondisi fisik para pemain yang cedera, kata Ko. Meskipun mereka tidak dapat memberikan 100% kekuatan mereka, akan sangat membantu jika mereka dapat berdiri di lapangan, imbuhnya. Di sisi lain, dengan situasi yang serba tidak pasti ini, salah satu media Korea Selatan yaitu Sports Donga juga tak lupa menyoroti Megawati. Melalui sebuah artikel mereka, pemain asal Jember, Jawa Timur itu kini tak ubahnya menjadi aset berharga yang dimiliki Red Sparks. Karena menjadi tumpuan dan memiliki beban kerja yang kian berat usai Bukilit dan Park cedera, kondisi fisik Megawati juga dikhawatirkan. Red Sparks harus bisa menjaga Megawati dari cedera karena saat ini dia dianggap sedang berjuang sendirian sebagai penyerang utama di tim ini. Selain itu, para pemain lain juga sangat lelah, tingkat energi Red Sparks yang sudah mencurahkan banyak tenaga mulai dari putaran ketiga liga reguler sudah menurun, tulis Sports Donga. Secara khusus, kondisi fisik Megawati, penyerang dari kuota Asia yang secara virtual memimpin serangan tim ini sendirian setelah cederanya Bukilit, menjadi perhatian. Sports Donga juga menyebut Ko harus memiliki rencana lain seperti mencari pengganti Bukilit lantaran para pelapis yang ada seperti Park Hye-min hingga Jeon Da-bin belum cukup. Akan sangat riskan bagi tim yang berasal dari kota Daejeon tersebut hanya mengandalkan gebukan dari Megawati seorang ketika persaingan sudah mencapai fase genting seperti playoff. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dinilai tak bisa mengandalkan Megawati Hangestri Pertiwi saja pada fase playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sudah mengamankan satu tempat di babak playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 tak serta-merta membuat Red Sparks bisa berleha-leha di putaran ke-6 ini. Tim besutan Ko Hae-jin tersebut justru sedang kepayahan di putaran terakhir fase reguler ini usai kehilangan dua pemain intinya sekaligus. Adalah satu pemain asing mereka Fanja Bukilit dan Park Eun-jin sebagai andalan di pos middle blocker harus mengalami cedera ketika melawan GS Charter Seoul Kicks. Tak ayal, Red Sparks pun harus menurunkan para pemain pelapis mereka untuk menghadapi sisa kompetisi di putaran ke-6 ini. Langkah tersebut sudah dilakukan ketika Red Sparks tampil pada laga terakhir mereka melawan Incheon Haeunkook Live Pink Speeders pekan kemarin. Sejumlah pemain inti seperti Yeom Hye-seon, Yo Sung-ju hingga Megawati Hangestri diistirahatkan oleh sang pelatih Ko Hae-jin. Meski pada awal laga sangat kesulitan, para pemain lapis Red Sparks di luar dugaan bisa menumbangkan tim pemuncak klasemen sekaligus juara fase reguler itu. Red Sparks semakin mapan berada di peringkat kedua klasemen sementara usai menang dengan skor tipis 3-2 atas Pink Speeders. Di sisa waktu yang ada menjelang babak playoff, Ko Hae-jin harus mengambil langkah cepat dan akurat untuk menambal lubang yang ada. Megawati Hangestri memastikan kehadiran Kara Benzema akan menambah daya gedor Red Sparks, dan akan sangat membantu dirinya di dalam serangan luar. Kara Benzema lahir di Bellingham, Washington, AS pada 24 Maret 1998, dan memiliki tinggi 188 cm, postur yang ideal untuk seorang pemain voli. Jauh sebelum akrab dengan voli, Kara Benzema lahir dan besar di keluarga olahragawan. Semasa muda, kakak perempuannya Corinne Benzema merupakan atlet American football. Adapun adiknya, Cole Benzema, adalah atlet basket. Kara Benzema tak pernah benar-benar memfokuskan dirinya di bidang voli. Megawati Hangestri Pertiwi memberikan sebuah hadiah kepada Ratu Voli Korea Kim Yeon-kyung, kaya, dan hampir keceplosan karir dirinya bermain di klub elit Liga Voli Korea pada musim depan. Pertemuan Megawati Hangestri dan Kim Yeon-kyung terasa hangat, meskipun sedikit tegang setelah pertandingan antara Red Sparks dan Pink Spider, Sabtu lalu. Kim Yeon-kyung legenda voli Korea Selatan tengah berbincang santai dengan Megawati Hangestri, bintang voli Indonesia yang namanya semakin bersinar di kancah internasional.